Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah dalam kesempatan yang insyaallah penuh barakah ini kita melanjutkan pengajian kitab Wasiatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini kita masih melanjutkan kajian tentang bab wudu, sebagaimana yang Al-Fakir dalam pertemuan kemarin sedikit menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Dan saat ini marilah kita membahas bersama tentang doa atau bacaan-bacaan yang sunnah untuk kita amalkan setelah kita selesai melaksanakan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha farokta, ketika kamu telah selesai, minat tuhri, dari bersuci atau berwudu, faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar, surat Al-Qadar, mim ba'di ghuslil qadamaini, dari setelah membasuh kedua tapak kaki. Bacalah asra marratin, 10 kali. Kalau mau baca tersebut yufarij, maka akan menghilangkan siapa? Allahu Allah, menghilangkan hammaka, terhadap kesedihanmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah kita selesai melaksanakan wudu, kita selesai melaksanakan rangkaian wudu mulai dari awal hingga akhir, di sini ada kesunahan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah untuk apa? Untuk membaca surat Al-Qadar yang sudah sama-sama kita ketahui mungkin, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Dibaca berapa kali? Asra marratin, 10 kali. Jika kita selesai melaksanakan wudhu,
kemudian kita tidak tergesa-gesa, kita santai dulu, rileks dulu, membaca surat Al-Qadr ini 10 kali, maka yufarijillahu hammaka, maka Allah akan menghilangkan kesedihan-kesedihanmu. Nah, itu salah satu manfaat atau fadilah orang membaca surat Al-Qadr 10 kali setelah selesai melaksanakan wudhu atau setelah selesai membasuh kedua kaki kita masing-masing. Kemudian di samping kita dianjurkan untuk membaca ayat tersebut, dilanjutkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, idza faragta, ketika kamu telah selesai, minat toharoti, dari bersuci, dari berwudu, fahud, maka ambillah ma'an, air, wamsah, dan usapkan, biyadaika, dengan kedua tanganmu, usapkan rukbataka, terhadap lehermu, wakul, bacalah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangzur, kemudian melihatlah kamu, ilal ardi, ke tanah atau ke bumi, wakul, dan bacalah, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Kelanjutan doa, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Fa innaman, maka sesungguhnya orang, kola, yang mau mengucapkan hadza, terhadap doa tersebut, ghafaro, maka mengampuni siapa Allahu, Allah, lahu, kepadanya, mengampuni kulla shaghiratin, terhadap tiap-tiap dosa kecil, wa kabiratin, dan tiap-tiap dosa besar. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada 2 kesunahan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita melaksanakan wudhu. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Qadr 10 kali, yang fadilahnya insya Allah kesedihan-kesedihan, kerisauan, kegalauan yang menyelimuti hati kita masing-masing itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah daripada surat Al-Qadr yang dibaca setelah selesai melaksanakan wudhu dengan dibaca 10 kali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita selesai melaksanakan wudhu, selesai membasuh kedua kaki dan kedua mata kaki kita masing-masing, apa sabda Rasulullah? Fakhud ma'an wamsah biyadaika rukbataka. Jangan buru-buru Ali, ambillah air dengan kedua tanganmu, usapkan kepada lehermu, kemudian berdoalah. Apa doanya? Doanya adalah di situ disebutkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa tersebut. Setelah selesai baca doa tadi, kemudian kita dianjurkan untuk melihat ke bumi, melihat ke tanah, merundukkan kepala, seraya melanjutkan bacaan doanya. Apa doanya? Kelanjutannya, asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Jadi siapapun yang mau membaca doa tersebut, ya, maka ghafarallahu lahu kulla shaghiratin wa kabiratin. Allah akan mengampuni
dosa-dosa kecil bagi orang tersebut dan dosa-dosa besar bagi orang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penjelasan tentang doa atau amalan setelah kita melaksanakan wudhu itu sangat banyak sekali penjelasannya. Mungkin ada dalam sebagian hadis lain, ada doa yang mengajarkan kita untuk mengucapkan selain ini, misalkan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin, itu pun juga dianjurkan. Mungkin di versi keterangan lain. Namun di kitab Wasiatul Mustafa ini ada dua kesunahan yang dianjurkan. Apa? Yang pertama, membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali, yang fadilahnya itu bisa menghilangkan kesedihan, kerisauan, kegalauan yang ada dalam diri kita masing-masing. Dan yang kedua, perintah supaya mengusap leher kita dengan kedua tangan kita menggunakan air seraya berdoa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu merundukkan kepala ke tanah dan melanjutkan doanya, asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Ini keistimewaannya, siapapun orangnya yang mau membaca doa tersebut, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kecil baginya dan dosa-dosa besar baginya. Tentu dalam kita memahami konteks ini, kita nggak boleh terlek atau nggak bisa telan mentah-mentah. Oh kalau begitu ya sudah, kita ngelakuin aja dosa kecil, kita ngelakuin aja dosa besar apapun itu, tenang aja, nanti ada doa itu yang bisa menghapus dosa kecil dan dosa besar. Nggak begitu juga. Tentunya dengan catatan, dengan syarat-syarat apa? Yaitu dengan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan, ya Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani madama ala toharotin walam yaktus. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yastaghfiruna, mereka memohonkan ampun, memohonkan maaf kepada Allah, lil insani, kepada manusia, madama, selama dia masih tetap ala toharotin, dalam keadaan suci, walam yaktus, dan belum batal. Nah, salah satu keistimewaan daripada wudhu itu sendiri, di samping itu memang sudah menjadi persyaratan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Dengan wudhu kita bisa suci dari hadas kecil. Ternyata junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini memberikan penjelasan bahwasannya para malaikat-malaikatnya Allah yastaghfiruna lil insani, mereka semua senantiasa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada umat manusia, madama, selama manusia tersebut ala toharotin, dalam keadaan punya wudhu, dalam keadaan belum batal. Artinya apa? Sebuah keistimewaan yang luar biasa. Kita tidak ngapa-ngapain, ya, kita nggak baca istighfar, kita mungkin juga nggak zikir, juga nggak wirid, atau mungkin kita dalam keadaan santai, tidak ngapa-ngapain, tapi karena kita punya wudhu,
kita memiliki wudhu dan belum batal, ketika itulah Allah memberikan keistimewaan kepada orang tersebut, bahwasannya para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa memohonkan ampun, maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang masih punya wudhu selama dia masih belum batal. Insya Allah, jika yang memohonkan ampun, yang memohonkan maaf kepada Allah Ta'ala itu seorang malaikat atau para malaikat-malaikatnya Allah yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada manusia itu sendiri, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu terkabul oleh Allah, dengan demikian orang yang selesai melaksanakan wudhu, orang yang masih punya wudhu, itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada intinya setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang dilarang oleh Allah itu pun juga pasti ada dampak madorotnya, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Kita belum ngomongin pahala soal wudhu ini, baru kita ngomongin tentang fadilah keistimewaannya. Apa saja? Yang pertama, kalau setelah selesai wudhu kita mau baca surat Al-Qadr 10 kali, kesedihan kita dihilangkan oleh Allah. Yang kedua, jikalau kita mau berdoa seperti yang Al-Fakir tadi sebutkan, yakni doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk, itu pun Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang wudhu tersebut. Ditambah lagi, selama kita dalam keadaan suci belum batal, ketika itulah para malaikat-malaikatnya Allah senantiasa memohonkan maaf, memohonkan ampun kepada orang tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kita bisa sedikit mengambil ilmu atau pembelajaran bahwa ternyata ketika kita bersuci itu tidak hanya ketika kita hendak melakukan sholat saja, atau ketika hendak kita mau baca Al-Quran saja atau mengaji, tetapi dalam keadaan selain sholat, dalam keadaan selain mau mengaji atau mau baca Al-Quran, ataupun selain apapun itu, kita pun juga dianjurkan memiliki wudhu, dianjurkan punya wudhu sehingga posisi kita dalam keadaan suci. Karena kenapa? Jikalau posisi kita dalam keadaan punya wudhu, posisi kita dalam keadaan suci, ternyata ada makhluk-makhluk mulia, makhluk-makhluk yang dimuliakan Allah Ta'ala, yang nyata keberadaannya, yang lebih banyak dari kita jumlahnya, yang kita tidak bisa melihatnya, namun mereka bisa melihat kita. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah para malaikatnya Allah. Mereka itu semua memohonkan ampun kepada kita semuanya. Dengan demikian kita seandainya mau bekerja kita wudhu sangat bagus. Kita mau olahraga berwudhu boleh. Kita mau ke pasar, mau ke warung, mau masak, bahkan mau tidur sekalipun, kita wudhu terlebih dahulu. Maka selama kita belum batal, ketika itu ada makhluk sucinya Allah, yakni para malaikat, senantiasa memohonkan ampun kepada kita selaku hambanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu saja sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan berkenaan dengan bacaan atau doa yang dibaca setelah kita selesai melaksanakan wudhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, sehingga kita dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Salah satu di antaranya melaksanakan wudhu dengan baik, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang sa'idun fid dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.